Satu tahun pandemi mendera. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dan Jakarta, khususnya kembali menjadi kota dengan angka penularan tertinggi. Kondisi ini akan menambah lesunya iklim bisnis dan ekonomi UMKM. Di usianya yang ke-494, Jakarta masih harus berjuang bersama warganya, bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pelaku usaha UMKM terpaksa harus segera melakukan akselerasi penerapan industri 4.0 sebagai upaya kebangkitan. Dan para pelaku usaha UMKM ini pun harus melek teknologi digital. Satu lini, UMKM yang sangat terpuruk adalah pekerja seni, penggiat budaya, dan pengrajin, salah satunya adalah batik. Bagi mereka, digital 4.0 adalah buah si malakama. Di saat mereka memasarkan hasil karya mereka, maka dengan mudah motif tersebut dicontek dan diperjualbelikan dengan harga murah. Lalu bagaimana mereka berjuang untuk bangkit? Inilah Metropolis. Rumah batik Palbatu. Wah. Assalamualaikum. Wah, pas banget. Bu De. Iya, Bu. Bu Desi, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tungguin. Jadi saya kesini mau ngobrol-ngobrol tentang batik nih, Bu. Iya. Boleh? Boleh. Boleh di sini. Dengan senang hati. Wah, pas banget ada Pak Hari. Pak, saya Adit, Pak. Iya. Misi, Pak. Sebenarnya saya penasaran, Bu, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong pakai ini dulu ya. Oh, biar kenapa tuh, Pak? Biar keren aja. Oh, kosong. Oh iya, benar. Kasih kita nih. Batik gini. Batik Betawi nih. Ini batik, kenapa dibilang batik Betawi, Pak Alat Hari? musik Betawi kita. Oh, seperti ini. Nah, sebenarnya saya penasaran nih, Ya. Pak Hari, Bu Desi. Ya. Rumah batik Palbatu sebenarnya sejarahnya gimana sih? Sejarahnya, Mas Adi. Jadi 2011 kita bikin namanya Kampung Batik Palbatu. 2011 kita berjalan, tapi satu pun belum ada pembatik di sini. Justru kita membangun bagaimana kampung batik yang sudah dideklarasikan oleh para pembatik seluruh Indonesia ini jadi kampung batik yang sebenarnya. Kita belajar bareng dari warga sampai di luar warga belajar bareng. Baru 2013 kami punya namanya Rumah Batik Palbatu. Pintu masuknya ke kampung batik supaya masyarakat nggak cuma warga Palbatu, tapi warga di luar Palbatu bisa belajar batik, yaitu proses belajar yang sebenarnya. Iya, kalau batik apapun harus ada proses. Nah, proses nyanting tulis atau nyanting cap itu yang kita ajarkan. Berarti rumah batik Palbatu sendiri berarti wadah. Ya, komunitas dari beberapa warga maupun non-warga yang mau belajar batik, mau memberdayakan dirinya supaya bisa membatik, supaya bisa dikenal oleh masyarakat bahwa dia juga punya karya, khususnya di batik tulis atau batik cap. Itu sih. Sebenarnya sih Gimana? ide dan gagasan yang kita buat ini karena miris adanya batik-batik Betawi yang terjual, tetapi tidak memberdayakan masyarakat Jakarta. Iya. Jadi banyakkan kan kalau kita browsing atau cari tahu batik Jakarta di mana sih, batik Betawi di mana yang bikinnya, nggak ketemu nih. Nah, kami coba bangunlah di sini salah satunya sebagai solusi bahwa orang nyari batik Betawi ada di sini karena dibuat oleh semua warga. Apa sih Pak Hari bedanya antara batik Jakarta, Bu, dan batik Jawa, Pekalongan segala itu bedanya apa sih, Pak? Kalau dari prosesnya sama.
semua proses batik tulis yang asli atau batik cap yang asli, kita sebutnya batik asli. Kalau batik print itu batik palsu ya kita nyebutnya, maaf. Nah, semuanya sama, tapi dari sisi motifnya yang membedakan. Ditambah apalagi istimewanya kalau yang buat warga Jakarta yang ada di sini. Itu lebih istimewa lagi, karena bukan berarti batik Betawi motifnya udah benar, cantikannya udah benar, tapi dibikin bukan di sini. Nah, itu sayang banget. Warga Jakarta juga punya kemampuan kok. Warga Jakarta juga punya keahlian kok dari sisi membatiknya. Ada. Berarti batik Jakarta, berarti batik yang dibuat di Jakarta dengan motif oleh masyarakat Jakarta, dengan motif ornamen yang ada di Jakarta. Biasanya apa sih kalau motif-motif batik Jakarta, Bu Desi sendiri? Kayak ada itu kembang sepatu ya, kemudian ada apa namanya ondel-ondel, kembang kelapa. Oh, jadi ada flora, ada fauna ya, Bu ya. Jadi unsur budaya Betawinya kita ambil untuk sebagai media motif, di batik tersebut. Nah, saya pernah dengar nih Pak Hari. Ya. Katanya di Jakarta dulu, di tahun-tahun dulu ada kampung batik malah. Betul. Nah, makanya kami sebetulnya ya ikut prihatin ya bahwa di Jakarta ini ibu kotanya Jakarta, Indonesia, banyak sekali warga yang mencari batik Jakarta atau Betawi, tapi sudah nggak ada. Dulu emang ada di daerah Karet dan sekitarnya, sekitar Tanah Abang juga dulu ada, Kebayoran sekitarnya itu ada. Rumah batik sebenarnya? Iya, pembuatan batik ada, diproduksi oleh warga-warga yang ada di Jakarta maupun yang memang datang dari Jawa. Tidak dikaderisasi Iya, sehingga mati betul. suri. Tidak dikaderisasi dengan baik sehingga mati suri. Iya. Tadi saya pas masuk Bu, Pak, saya melihat ada anak-anak SMA yang membatik. Iya, anak-anak SMK ya. SMK? Iya. Itu Nah, gimana tuh, Pak? jadi banyak tempat di jurusan tekstil khususnya teman-teman yang sekolah di SMK itu sulit untuk mencari tempat kerja praktek. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Rumah batik ada di sini, kami memang memproduksi juga di sini. Semua kegiatan kami dari kain yang putih mentah sampai jadi kami kerjakan di sini. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan yang memang akhirnya kita mengedukasi juga. Kasihan anak-anak ini karena susah untuk mencari tempat kerja praktek yang memang kondisinya di Jakarta memang sangat-sangat sedikit sekali. Anak SMA yang magang tuh, Pak, Bu, itu yang bikin motifnya mereka atau gimana? Iya, mereka membuat motif dari ini nih, salah satu contoh. Ini baru yang dari cantik. Kemudian mereka diajarin juga untuk membuat motif. Iya. Meletakkan di kain sepanjang ini 2 meter, ya mereka belajar. Sampai jadi kain, sampai nanti jadi kain batik yang seperti ini. Mereka belajar. Ini cantikannya. Semua canting tulis. Karena canting ada 2 ya, canting tulis sama canting cap. Nah, jadi ini canting yang tulis ya, itu namanya batik tulis. Kalau yang pakai canting cap berarti batik cap. Oh. Ya, kita edukasi juga, jangan sampai orang taunya batik ya cuma Batik kain itu aja. sebenarnya prosesnya, Pak. Ya. Batik itu adalah satu cara kita membuat motif di atas kain dengan menggunakan canting tulis atau canting cap, menggunakan perintangnya itu lilin atau malam kalau kita sebut ya. Nah, disinilah teknik-teknik yang kita ajarkan. Ini yang warisannya nenek moyang kita yang harus kita jaga, yang harus kita terus lestarikan. Ya, jangan sampai hanya orang Indonesia atau warga Jakarta belinya batik yang printing, yang otomatis tidak tahu. Dan ini adalah salah satu contoh. Ini batik. Ini cap, canting cap. Kita nyebutin canting cap. Kalau yang biasanya kita lihat canting tulis, nah ini bentuk motif ondel-ondel. Jadi kayak gitu. Nah, banyak motif yang kita buat juga dari canting, ini tembaga. Canting dari kayu ada. Canting yang dari kertas kita juga bikin sendiri. Kita ngelibatin juga teman-teman difabel. Supaya apa, mereka juga punya kemampuan dari segi skill, nggak kalah juga dengan teman-teman yang lain. Di setiap motif itu ada cerita yang berbeda-beda gitu, Pak? Pasti. Pak, cara belajar filosofi dari setiap motif itu gimana, Pak? Ada nggak sih filosofinya, Pak, dari setiap motif itu? Semua motif ada filosofinya. Karena di kami ya, Bu Desi ya, di sini teman-teman difabel aja, kita ajarkan tentang maknanya. Dia mau mengenal apa yang ada di lingkungannya dia. Tuangkan di kain. Ini salah satu karyanya Farida di belakang Mas Adit ini. Ini teman difabel, teman tuli. Dia bikin motif topeng, tari topeng Betawi ya. Dia senang kalau dia lihat penari dan dituangkan ke kain. Dia senang bahwa motif-motif Jakarta juga bisa dikombinasi atau diasimilasi dengan motif-motif batik di Jawa. Nah, dia tuangkan dalam bentuk kain. Itu kebanggaan juga buat kita bahwa teman difabel itu bisa berkarya. Jadi hasil peserta didik kita juga bebas berekspresi untuk menuangkan ide dan pikiran mereka ke dalam sebuah media batik. Iya. Dari situlah timbul motif dan filosofinya itu masing-masing orang punya arti sendiri gitu, Pak. Semua punya cerita. Sini semua punya cerita. Kalau kain itu sebetulnya cara kita berekspresi bagaimana menceritakan apa yang kita rasakan. Baik urusan kita kepada Tuhan maupun kepada manusia, kita ceritakan di kain. Itu penting. Nah, banyak sekali semua motif-motif yang ada di Jawa khususnya, tapi kita
kembangkan di Jakarta ini dengan motif-motif yang baru, yang terbarukan. Kalau sekarang saya ngajar ke teman-teman muda supaya melahirkan motif yang terbaru. Batik anak muda juga bisa tampil. Harus. Dan ini jadi tugas kami di sini sama teman-teman di semua bahwa batik harus dikenal juga oleh anak muda. Karena mereka lah yang melanjutkan nanti. Seperti itu. Luar biasa.